Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar dijawab oleh petinggi Partai Demokrat. Pertanyaan yang selalu muncul di setiap pemilu setelah era SBY berakhir. Pertanyaan itu sederhana, tapi menggigit. Kenapa Demokrat makin kecil setelah SBY nggak jadi presiden lagi? Partai yang dulu menang mutlak di 2009, sekarang hanya jadi partai papan tengah. Dari partai pemenang, jadi partai pengamat. Dari partai penguasa, jadi partai yang kebingungan menentukan sikap. Bahkan di Pilpres 2024, Demokrat tidak punya calon kuat, tidak punya posisi negosiasi, dan akhirnya tersisih dari peta kekuasaan. Dan yang lebih menyakitkan, sebagian besar pendukungnya tahu, tapi tidak ada yang berani bilang terang-terangan bahwa Demokrat selama ini terlalu bergantung pada satu nama, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY bukan cuma presiden, dia adalah ikon, narator, sekaligus fondasi tunggal partai ini. Ketika beliau lengser, semua yang bergantung padanya ikut rapuh. Lalu apa yang salah? Apa Demokrat memang hanya partai bayangan SBY? Atau ada yang lebih dalam lagi? Di video ini kita akan bahas secara tajam, segmen demi segmen. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberi cermin. Karena kalau sebuah partai tidak bisa jujur melihat kekurangannya, maka masa depannya tinggal menunggu waktu. Partai Demokrat lahir tahun 2001, di tengah suhu politik nasional yang masih panas pasca reformasi. Saat partai-partai lain muncul sebagai pengejawantahan gerakan sosial atau ideologi, Demokrat muncul dari ruang yang berbeda, ruang kekuasaan. Ia tidak lahir dari rahim gerakan rakyat seperti PKB yang menyerap akar NU, atau PDIP yang membawa darah ideologis nasionalisme Soekarno. Demokrat lahir karena satu alasan yang sangat personal, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono membutuhkan kendaraan politik untuk melaju ke kursi kekuasaan. Dan ini penting, karena dari titik awal kelahirannya, Demokrat bukanlah partai kader, bukan partai gerakan, bukan pula partai ideologi. Ia adalah partai figur. Didirikan bukan dari bawah ke atas, melainkan dari atas ke bawah. Ada figur besar, kemudian dibentuklah partai. Figur besar itu naik menjadi presiden, dan partai ikut naik daun. Strategi ini memang berhasil, setidaknya di awal. Popularitas SBY yang tinggi, citra bersih, dan pendekatan komunikatif yang elegan membuat Demokrat menjadi partai besar dalam waktu sangat singkat. Dalam pemilu 2009, Demokrat bahkan keluar sebagai pemenang mutlak dengan raihan suara dan kursi parlemen terbesar. Namun keberhasilan yang dibangun di atas satu tokoh saja menyimpan risiko besar, ketergantungan total. Dan ini terbukti. Ketika SBY tidak lagi berada di tampuk kekuasaan, Demokrat seperti kehilangan arah. Tidak ada mesin ideologis yang bisa terus bergerak tanpa figur utamanya. Tidak ada basis sosial yang mengikat rakyat untuk tetap loyal. Tidak ada kultur organisasi yang kokoh sebagai fondasi. Partai ini tidak punya kekuatan struktural seperti Golkar yang dibesarkan oleh sistem birokrasi Orde Baru. Tidak punya kekuatan militan seperti PDIP yang diwarisi dari era Soekarno. Tidak pula punya kedalaman ideologi seperti PKS yang berakar kuat di basis dakwah Islam modernis. Akibatnya, begitu figur utama turun panggung, partai pun ikut tenggelam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini Demokrat tidak pernah berani mendefinisikan ulang dirinya. Tidak ada upaya radikal untuk membangun identitas baru pasca SBY. Mereka tetap menjual romantisme masa lalu, padahal publik sudah menuntut sesuatu yang segar dan relevan. Akhirnya Demokrat seperti mobil mewah yang kehilangan mesinnya. Bentuknya elegan, warnanya menarik, tapi tidak bisa melaju kemana-mana. Salah satu kegagalan paling mencolok dalam sejarah Partai Demokrat adalah ketiadaan proses regenerasi tokoh yang sehat dan berjenjang. Di masa pemerintahan SBY, semua pusat gravitasi partai tertuju pada satu orang. SBY bukan hanya presiden, tapi juga komandan partai, juru bicara utama, pengendali kebijakan, sekaligus simbol moral. Segala hal dalam partai, dari keputusan strategis hingga komunikasi publik, berpusat padanya. Dominasi total ini membuat ruang tumbuh bagi tokoh-tokoh lain menjadi sempit. Tokoh muda seperti Anas Urbaningrum sempat muncul sebagai bintang, tapi kemudian terhempas karena kasus korupsi. Setelah itu, tidak ada tokoh lain yang muncul lewat proses politik yang organik. Yang muncul justru Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang naik bukan karena rekam jejak panjang di partai, tapi karena statusnya sebagai putra sulung SBY. Publik melihat ini dengan kritis. Ketika AHY muncul sebagai calon gubernur DKI hanya beberapa bulan setelah keluar dari militer, banyak yang menganggapnya terlalu instan. Dan ketika ia kemudian langsung melompat menjadi ketua umum Demokrat, persepsi tentang dinasti politik makin menguat. Ini bukan regenerasi, ini suksesi keluarga. Dan publik Indonesia, terutama generasi muda, semakin alergi dengan dinasti politik.
Regenerasi Demokrat lebih mirip drama keluarga ketimbang proses kaderisasi profesional. Kader-kader lama yang punya potensi tidak diberi panggung. Tokoh-tokoh lokal tidak diorbitkan. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang tidak sejalan tersingkir atau memilih hengkang. Akhirnya partai ini seperti perusahaan keluarga yang dikelola oleh lingkaran internal saja. Dan itu sangat berbahaya dalam konteks politik modern yang kian kompetitif. Tanpa regenerasi tokoh yang kuat, Demokrat hanya bisa mengandalkan satu hal, nostalgia. Tapi nostalgia tidak akan cukup untuk memenangkan hati pemilih. Politik bukan soal mengenang, tapi soal menawarkan masa depan. Di masa awal, Partai Demokrat memasarkan diri sebagai partai modern, profesional, dan bersih. Mereka ingin tampil beda dari partai-partai lama yang dianggap kotor dan transaksional. Tapi citra itu mulai runtuh ketika skandal demi skandal menghantam jantung partai. Kasus Nazarudin, bendahara umum partai, menjadi awal dari kehancuran citra itu. Skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan Nazarudin bukan hanya memalukan, tapi mengungkap adanya masalah sistemik di tubuh partai. Apalagi Nazarudin sempat kabur ke luar negeri dan melontarkan tudingan ke banyak pihak, termasuk petinggi partai sendiri. Kemudian menyusul kasus Anas Urbaningrum. Ia adalah ketua umum partai yang waktu itu diposisikan sebagai bintang masa depan Demokrat. Tapi ia juga terjerat kasus korupsi, dan citra partai kembali tercoreng. Skandal Proyek Hambalang makin memperkuat kesan bahwa partai ini tidak sebersih yang mereka klaim. Citra partai bersih runtuh. Dan lebih dari sekadar memalukan, skandal-skandal ini membuat kepercayaan publik terkikis. Karena di dunia politik, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Sekali hilang, sangat sulit untuk dikembalikan. Yang lebih ironis, Demokrat tampak tidak memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk merebut kembali kepercayaan itu. Mereka seperti membiarkan luka itu terbuka, tanpa pernah sungguh-sungguh mengobatinya. Akibatnya, hingga hari ini, meskipun skandal itu sudah lama berlalu, bayang-bayangnya masih menghantui elektabilitas partai. Setiap partai besar di Indonesia punya identitas yang jelas. PKS konsisten dengan agenda Islam moderat. PDIP kokoh dengan ideologi marhainisme dan nasionalisme. Gerindra kuat dengan narasi populis nasionalis. Bahkan PSI, partai muda, punya gaya khas, vokal, digital, dan anti korupsi. Tapi Partai Demokrat, identitasnya makin hari makin kabur. Mereka tidak punya sikap politik yang tegas. Tidak jelas apakah mereka oposisi atau koalisi. Tidak tampak apakah mereka nasionalis, religius, teknokrat, atau reformis. Semua serba tengah, serba tanggung. Setelah SBY tidak lagi menjabat presiden, Demokrat kehilangan isu jualan. Mereka tidak punya gagasan besar yang bisa dijual ke publik. Tidak punya program unggulan yang bisa mengikat suara pemilih. Bahkan gaya komunikasinya cenderung defensif dan emosional. Banyak pernyataan AHY yang lebih bernuansa membela diri atau menyerang lawan daripada menyampaikan gagasan yang konstruktif. Di Pilpres 2024, Demokrat bahkan terlempar dari dua koalisi utama. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya posisi tawar yang kuat, tidak cukup punya massa militan untuk jadi poros, dan tidak cukup punya tokoh untuk jadi kingmaker. Politik butuh ketegasan. Publik ingin tahu, Anda berdiri di mana, membela siapa, memperjuangkan apa? Tanpa jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan itu, Demokrat akan terus menjadi partai penonton, bukan partai penggerak. Politik adalah arena yang keras, tidak ada ruang untuk nostalgia berkepanjangan, tidak ada waktu untuk mengandalkan nama besar masa lalu. Jika sebuah partai tidak bisa beradaptasi dengan cepat, maka ia akan dilibas oleh zaman. Dan itulah yang sedang terjadi pada Partai Demokrat. Dari partai penguasa yang dominan, mereka berubah menjadi partai penonton. Dari partai pemenang pemilu menjadi partai yang terus berjuang agar tetap relevan. Semua ini terjadi karena satu sebab utama. Partai Demokrat tidak berani keluar dari bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono punya peluang untuk membalikkan keadaan. Tapi hanya jika ia berani menciptakan narasi sendiri. Ia harus berani berdiri sebagai pemimpin, bukan sekadar penerus. Politik bukan tentang garis keturunan, tapi tentang relevansi, kompetensi, dan keberanian mengambil risiko. Jika Demokrat ingin bangkit, mereka harus melakukan beberapa hal secara serius. 1. Membuka ruang regenerasi dari bawah, bukan dari jalur keluarga, tapi dari jalur kaderisasi yang sehat. 2. Membangun identitas politik yang khas, entah itu nasionalis moderat, teknokrat reformis, atau lainnya. 3. Berani mengambil posisi tegas dalam isu nasional, agar publik tahu apa yang mereka perjuangkan. 4. Berhenti menjual masa lalu, karena masa depan Indonesia tidak bisa dibangun dengan kenangan, tapi dengan gagasan.
Karena pada akhirnya hanya partai yang siap memimpin zaman baru yang akan bertahan. Dan jika Demokrat tidak berani berubah sekarang, maka masa depannya hanya akan tinggal nama tersimpan dalam buku sejarah, bukan dalam lembaran kekuasaan. Satu hal yang menjadi problem internal Demokrat adalah dualitas kepemimpinan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di satu sisi, AHY merupakan ketua umum Partai Demokrat. Secara formal, ia adalah pemimpin tertinggi partai. Tapi di sisi lain, bayang-bayang SBY tetap hadir. Bukan hanya sebagai mantan presiden, tapi juga sebagai ketua majelis tinggi partai yang punya pengaruh besar dalam semua keputusan penting. Model kepemimpinan seperti ini menciptakan kebingungan, baik di internal maupun eksternal. Bagi kader, muncul pertanyaan, siapa pemegang komando sebenarnya? Bagi publik, ini menimbulkan kesan bahwa AHY hanya simbol, sementara keputusan strategis tetap ditentukan oleh ayahnya. Konsekuensi dari kepemimpinan ganda ini adalah lambatnya respons partai terhadap dinamika politik nasional. Banyak momen penting, termasuk pembentukan koalisi di Pilpres 2024, gagal dimanfaatkan maksimal karena Demokrat terlalu sibuk mengatur posisi internal dan menjaga harmoni keluarga. Di dunia politik yang semakin cepat, kepemimpinan yang ragu-ragu tidak akan bertahan lama. AHY harus berani memutus rantai ketergantungan itu dan berdiri sebagai pemimpin sejati. Bukan sekadar putra sulung, tapi pemimpin yang independen, strategis, dan siap bertanggung jawab penuh atas arah masa depan partai. Kekuatan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di pusat, tapi juga oleh kekompakan dan militansi kader di daerah. Disinilah letak kelemahan mendasar Partai Demokrat. Mereka gagal membangun organisasi yang kuat dan hidup di akar rumput. Setelah era SBY, konsolidasi Demokrat di daerah terkesan stagnan. Banyak pengurus lama yang mundur atau nonaktif. Tidak ada mekanisme pengkaderan yang solid untuk melahirkan pemimpin lokal yang loyal dan berkualitas. Bahkan di beberapa wilayah, Demokrat hanya aktif menjelang pemilu. Setelah itu sepi aktivitas. Bandingkan dengan PDIP yang memiliki sekolah partai dan sistem pelatihan kader yang disiplin, atau PKS yang punya jaringan kader hingga tingkat RT. Demokrat tampak tertinggal jauh dalam hal ini. Mereka terlalu mengandalkan citra pusat dan lupa membangun kekuatan dari bawah. Tanpa struktur organisasi yang rapi dan loyalis di daerah, Demokrat akan kesulitan menjaga suara di pemilu legislatif. Karena dalam sistem politik Indonesia, kekuatan lokal bukan pelengkap, tapi penentu kemenangan. Dalam era digital, perang politik bukan hanya soal program, tapi juga soal penguasaan narasi. Partai yang bisa menguasai percakapan publik akan lebih mudah mengarahkan opini dan mempengaruhi pemilih. Namun Demokrat justru kesulitan menciptakan narasi besar yang bisa menjangkau segmen muda dan urban. Media sosial mereka terasa datar, penuh klarifikasi dan pembelaan diri, bukan propaganda cerdas yang memantik diskusi. Gaya komunikasi AHY seringkali terlalu formal dan defensif, tidak mencerminkan gaya milenial yang cair, lugas, dan berani. Sementara partai lain seperti PSI, PKS, dan bahkan Gerindra sudah memahami pentingnya visual, meme, dan konten kreatif, Demokrat masih sibuk merespons kritik. Padahal yang dibutuhkan adalah proaktif dalam menggiring wacana, bukan hanya reaktif. Akibatnya, Demokrat sering tertinggal dalam setiap momentum politik nasional, tidak hadir dalam diskursus penting, tidak viral, tidak relevan. Dan di era algoritma, jika Anda tidak eksis di timeline, maka Anda tidak ada di pikiran publik. Salah satu indikator kelemahan struktural Demokrat adalah basis pemilihnya yang tidak loyal. Berbeda dengan PDIP yang memiliki pemilih militan atau PKS yang punya simpatisan ideologis, pemilih Demokrat cenderung cair dan oportunis. Mereka memilih karena figur SBY, bukan karena cinta pada partai. Setelah SBY tidak lagi memegang jabatan publik, loyalitas itu menguap. Data pemilu menunjukkan bahwa suara Demokrat terus merosot sejak 2009. Bahkan pada pemilu 2024, Demokrat hanya mampu meraih suara di kisaran 7-8%, jauh dari kejayaan masa lalu. Artinya, Demokrat tidak berhasil mengikat emosional pemilih dalam jangka panjang. Mereka gagal menciptakan nilai dan identitas partai yang membuat publik tetap bertahan, meskipun figur utama sudah tidak aktif. Basis pemilih yang tidak loyal membuat partai sangat rentan terhadap perubahan opini publik dan tren politik. Tanpa ikatan emosional, pemilih dengan mudah berpindah ke partai lain yang dianggap lebih segar atau menjanjikan. Jika Demokrat tidak segera membangun identitas yang kuat dan nilai yang relevan, maka mereka akan terus menjadi partai yang hanya diingat, bukan dipilih.
Pemilu 2029 akan menjadi momen hidup mati bagi Partai Demokrat. Jika dalam 5 tahun ke depan mereka tidak bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan struktural dan strategis, maka bukan tidak mungkin Demokrat akan tergeser menjadi partai menengah yang tidak lagi relevan secara nasional. Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan Partai Demokrat harus menyadari bahwa waktu mereka tidak banyak. 5 tahun ke depan bukan hanya soal menjaga elektabilitas, tapi soal membangun kembali kepercayaan publik dari nol. Mereka harus memulai dari membangun kaderisasi lokal, memperkuat struktur organisasi, membentuk narasi baru, dan memutus ketergantungan pada romantisme Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga harus mulai berani mengambil risiko, menyuarakan isu-isu kontroversial, berdiri tegak di tengah badai politik, menunjukkan bahwa Demokrat bukan hanya partai aman, tapi partai yang punya sikap. Pemilu 2029 bisa jadi titik balik Demokrat jika mereka berani berubah. Tapi jika masih terjebak di strategi lama, masih bergantung pada satu nama, dan masih ragu-ragu dalam mengambil sikap, maka pemilu itu bisa menjadi akhir dari perjalanan panjang Partai Demokrat sebagai kekuatan nasional. Karena di dunia politik, yang lambat akan tergilas, dan yang terlalu nyaman akan ditinggal zaman. Dan begitulah kisah Partai Demokrat, dari puncak kejayaan sampai persimpangan masa depan. Mereka pernah jadi simbol stabilitas, kini mereka justru sedang mencari arah. Yang jadi pertanyaan bukan lagi siapa pemimpinnya, tapi apa yang sebenarnya ingin mereka perjuangkan. Karena di dunia politik yang keras dan cepat berubah, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Pertanyaannya sekarang, masihkah Demokrat punya peluang bangkit, atau mereka memang ditakdirkan hanya jadi catatan kaki dalam sejarah partai politik Indonesia? Nah, menurut kamu, apa yang sebenarnya harus dilakukan Demokrat sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.